malam-malam sekali di saat semua orang tertidur nyenyak. Elma memanggil ayahnya dengan suara yang serak dan tangisan yang keras. Ayah, disertai dengan isakan keras. Namun Wira masih terlelap, tubuhnya tenggelam dalam kelelahan setelah seharian bekerja. Ayah, isakan itu menggema, semakin lama semakin jelas. Namun, Wira masih tertidur, hanya bergerak sedikit, mengerutkan kening seolah mendengar sesuatu di kejauhan. Ayah, sakit. Suara Elma lebih keras kali ini, membuat Wira akhirnya tersentak bangun. Pria itu mengerjap beberapa kali, berusaha memahami situasi, lalu menyadari bahwa suara tangisan itu berasal dari kamar putrinya. Dalam sekejap, tubuhnya tegang. Rasa kantuk langsung lenyap saat ia bangkit. Kirana yang merasa tidurnya terganggu pun terbangun, melihat Wira yang panik berjalan dengan cepat. Kirana yang mulai mendengar tangisan Elma pun menjadi panik dan menyusul langkah Wira. Begitu pintu kamar terbuka, jantungnya berdetak tak karuan melihat putrinya terbaring dengan lemas, wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi dahinya, napasnya tersengal, dan tangannya mencengkeram perutnya erat. Tubuh mungil itu meringkuk dengan tangisan lirih. Sakit ya, bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Panik langsung menyergap Wira. Ia berlutut di sisi ranjang, menyentuh dahi putrinya yang panas. Kita ke rumah sakit sekarang, katanya tegas. Tanpa ragu, ia mengangkat Elma ke dalam gendongannya. Bergerak cepat keluar kamar. Mengelus punggung kecil itu menenangkan. Kirana yang masih kebingungan mengekor di belakang, dengan tubuh gemetar. Saat menuju keluar, berpapasan dengan Angga yang terlihat bingung sekaligus panik melihat Wira yang terburu-buru menggendong Elma. Elma kenapa ya? Sakit, nanti kamu nyusul aja. Di dalam mobil, Wira duduk di kursi kemudi dengan rahang mengeras. Sementara itu, Elma masih terisak pelan, tubuhnya bersandar lemah di dada ayahnya. Kirana duduk di samping, tangannya berusaha meraih tangan kecil putrinya, tapi hatinya semakin mencelos saat merasakan betapa dinginnya kulit Elma. Sepanjang perjalanan, Wira tak berbicara sepatah kata pun. Hanya suara mesin mobil yang terdengar, berpacu dengan detak jantung mereka yang tak menentu. Begitu sampai di rumah sakit, Wira langsung membawa Elma masuk dengan langkah cepat. Kirana hampir harus berlari untuk mengimbangi. Di balik punggung pria itu, Kirana bisa merasakan betapa paniknya Wira meski wajahnya tetap dingin, dan matanya tajam, ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Dokter yang menangani Elma memeriksa dengan teliti. Sementara Wira berdiri di sisi ranjang, tangannya menggenggam erat tangan kecil putrinya. Matanya menatap Elma dengan penuh kecemasan, seolah-olah jika ia bisa, ia akan mengambil alih rasa sakit itu. Kirana berdiri sedikit menjauh, tubuhnya kaku, tangan saling meremas dalam dekapannya sendiri. Dokter akhirnya melepas stetoskopnya dan menatap mereka dengan tenang. Sepertinya anak bapak mengalami keracunan makanan. Perutnya iritasi cukup parah, kemungkinan besar dari makanan yang tidak bersih atau mengandung bahan berbahaya. Kirana mematung menahan napas. Dadanya mencengkam nyeri, rasa bersalah kian menyelimuti. Jangan-jangan karena makanan yang Kirana berikan tadi sore yang membuat Elma seperti ini. Kami akan memberikan cairan infus dan obat untuk meredakan nyerinya, lanjut dokter. Tapi untuk sementara, ia harus beristirahat dan tidak makan makanan sembarangan dulu. Wira mengangguk, suaranya terdengar datar namun tegas. Terima kasih, dok. Saat dokter dan perawat meninggalkan ruangan, keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara alat medis yang berbunyi pelan menemani. Elma sendiri dulu ya di sini. Ayah mau ngobrol sama bunda sebentar, lalu Wira mengecup dahi Elma. Jangan lama-lama, Wira Tama mengangguk, iya ndak lama kok. Ayo, kita bicara di luar, tegasnya tanpa terima bantahan. Kirana mengekor di belakang Wira dengan sedikit was-was. Kamu kasih makanan apa ke anak saya tadi? Tanya Wira dengan tegas, menahan emosi yang sudah bersarang di dadanya. Jantung Kirana berdetak tak terkontrol atas pertanyaan yang baru saja terlontar dari Wira. Jangan lupa tatapan matanya yang tajam, menghunus. Kamu kasih Elma makanan dari pinggir jalan. Ucapnya lagi. Kirana mengangguk tanpa mengelak. Aku nggak tahu kalau Elma nggak bisa makan makanan begitu. Kenapa kamu ndak tanya dulu sama saya? Aku kira Elma terbiasa. Apapun alasannya, kamu seharusnya tanya dulu. Saya ayahnya, saya yang tahu apapun tentang anak saya. Dada Kirana mencelos, nyeri ketika mendengar perkataan Wira. Rasa bersalah kian merambati.
hatinya, karena Kirana Elma menjadi sakit seperti ini. Terlebih secara tidak langsung Wira menyalahkannya. Wiratama berlalu meninggalkan Kirana di lorong rumah sakit. Maaf, gumamnya hingga isak tangis tanpa bisa ditahan keluar begitu saja. Kirana terbangun dari tidurnya ketika Wira membangunkannya untuk sholat subuh berjamaah. Melihat sekeliling yang masih buram, tanpa sadar tidur dengan posisi duduk dengan jaket yang menyelimuti tubuhnya. Wira tidak mengatakan sepatah kata pun setelah itu, hanya menunggu Kirana bangun dan tersadar sepenuhnya. Tatapannya juga datar tanpa ekspresi, namun Kirana bisa melihat kekhawatiran di dalamnya. Ayo ikut saya, Kirana mengerjapkan mata beberapa kali, masih berusaha mengumpulkan kesadarannya. Tubuhnya terasa pegal, mungkin karena tertidur dalam posisi duduk. Ia menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan, lalu bangkit berdiri mengikuti Wira di belakang. Mukenanya bau, gumamnya hingga Wira yang hendak melaksanakan takbiratul ihram menoleh ke belakang, tepatnya ke arah Kirana yang tengah manyun. Setelah menyelesaikan sholatnya, masing-masing berdoa dengan khusyuk. Bahkan Kirana sampai sesegukan entah berdoa apa. Untung musola sudah tidak seramai tadi. Pak, aku beneran nggak sengaja. Wira tidak langsung menanggapi, lah hanya menatap Kirana dalam-dalam, matanya masih menyimpan kelelahan yang belum hilang sejak semalam. Aku beneran nggak sengaja, ulang Kirana dengan suara lebih kecil. Maaf, aku nggak tahu kalau makanan itu bikin Elma sakit. Aku cuma, suaranya patah di tenggorokan. Wira menghela napas panjang, lalu duduk di sampingnya. Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya, hanya keheningan yang berat. Saya tahu, katanya akhirnya. Kirana mendongak, menatap Wira dengan mata yang masih berembun. Saya tahu kamu ndak sengaja, lanjutnya, suaranya lebih pelan sekarang. Saya tadi panik, saya cuma takut terjadi sesuatu sama Elma. Kirana mengangguk kecil, meskipun dadanya masih terasa sesak, lah paham perasaan Wira sebagai seorang ayah, pasti yang paling utama baginya adalah kesehatan dan keselamatan putrinya. Tapi kamu juga harus tahu, Kirana, lanjut Wira, kali ini menatapnya lebih dalam. Elma itu anak saya. Kalau ada sesuatu yang menyangkut dia, tolong, lain kali bilang ke saya dulu. Jangan asal ambil keputusan sendiri, Kirana menunduk lagi, jari-jarinya meremas. Kainmu kena, hening lagi. Wira mengusap wajahnya, lalu melirik Kirana yang masih terlihat rapuh. Maaf tadi saya sempat nyalahin kamu, Kirana hanya diam menunduk dengan isak tangis yang belum reda. Wira mengelus puncak kepala istrinya yang terhalang oleh mukena. Sudah jangan nangis, Elma sudah hendak papa. Kok, mending sekarang kita balik lagi ya. Mendengar itu Kirana mengangkat kepala, ragu-ragu. Aku boleh ikut. Wira menghela napas pelan, lalu mengangguk. Of course, kamu bundanya, Kirana.